ada pertanyaan ini, Ustaz, apa itu Al-Haddadiyah? Nah, panjang ini jawabannya. Al-Haddadiyah adalah sebuah nisbah. Kalimat ini dinisbahkan kepada Mahmud Al-Haddad, seorang yang bernama Mahmud Al-Haddad. Dia seorang yang muda belia, di mana dia dikenal orang yang rajin beribadah, semangat tinggi untuk belajar, ya. Itu pada awalnya. Namun kemudian sangat disayangkan beberapa sifat baik ini tidak disertai dengan adanya sifat kehati-hatian, sikap tenang, sikap untuk menghargai ulama, untuk mengembalikan berbagai perkara atau urusan umat ini kepada ulamanya. Ya. Sehingga dengan itu akhirnya dia cenderung atau sering jatuh kepada sikap mendahului para ulama dalam banyak hal. Nah, sikap mendahului para ulama dalam banyak hal. Terkhusus di dalam memvonis orang-orang yang jatuh pada kesalahan dalam beberapa urusan agama dengan vonis bid'ah atau vonis mubtadi', tanpa melalui kriteria-kriteria ilmiah yang memang harus dia tempuh, tanpa melalui bimbingan para ulama. Itu Al-Haddadiyah secara global. Sampai akhirnya dia memvonis semua orang atau semua pihak yang jatuh kepada kesalahan tertentu terkait dengan akidah, ya, sebagai mubtadi'. Seperti contohnya memvonis al-Imam atau memvonis Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Bulughul Maram, sebagai mubtadi'. Karena di dalam Fathul Bari, karya beliau, terdapat beberapa poin beliau membenarkan akidah Asy'ariyah, dinyatakan sebagai Asy'ari. Begitu juga Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, dinyatakan sebagai Asy'ari mubtadi', berfatwa bahwa Fathul Bari dan Syarah Sahih Muslim harus dibakar karena di dalamnya terdapat berbagai penyimpangan akidah. Nah, tanpa mendengarkan nasihat dan bimbingan para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, para ulama tadi menyatakan tidak bisa divonis sebagai ahlul bid'ah. Para ulama tadi, Al-Hafidz Al-Baihaqi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz An-Nawawi, nggak bisa divonis sebagai ahlul bid'ah. Beberapa kesalahan yang terjadi itu tidak kemudian mengizinkan kita untuk memvonis mereka sebagai ahlul bid'ah. Karena kaidah asal mereka, para ulama ini tadi yang tersebutkan namanya, dan ada yang lainnya yang belum tersebutkan. Nah, kaidah asal mereka di dalam berprinsip adalah sesuai dengan bimbingan manhaj ahli sunnah. Hanya saja mereka jatuh pada kesalahan dalam beberapa hal. Nah, sampai-sampai Syekh Abdul Aziz bin Baz menegaskan bagi yang ingin membakar Fathul Bari, ya silahkan, asal dia bisa menulis karya yang semisal itu sebagai penggantinya. Barakallahu fikum. Ini Al-Haddadiyah. Akhirnya karena para ulama tadi tidak menyetujui sikap mereka, maka vonis mubtadi' berlanjut. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz mubtadi', Syekh Ibnu Utsaimin mubtadi', Syekh Muqbil mubtadi', Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mubtadi'. Nah, akhirnya semua mubtadi' enggak tersisa. Nah, sikap keras melampaui batas yang diizinkan oleh syariat di dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang
Barakallahu fikum. Itu adalah al-haddadiyah. Nah, namun juga bukan berarti kita memvonis dengan vonis seorang ini haddadi karena dia memvonis atau menyatakan satu tokoh tertentu sebagai al-bid'ah atau sebagai hizbi jika memang telah memenuhi persyaratan-persyaratan ilmiah. Nah, jangan sampai jatuh kepada kesalahan kaum haddadi dan jangan pula sebaliknya. Nah, fahimtum ya ikhwan? Ini satu hal yang sangat penting bagi kita semua, dan semua itu tentunya bisa kita tempuh ya, dengan tentunya thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i, kemudian mengembalikan urusan-urusan umat ini kepada ulamanya. Nah, barakallahu fikum.